Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, limpahan, rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Kamis 9 November 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan PLT Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati dan Bapak Ibu semua, dapat kami laporkan tingkat kemiskinan ekstrim terus menurun, dan dalam waktu 5 tahun terakhir menurun dari 3,6% di tahun 2018 menjadi 1,12% di tahun 2023 pada bulan Maret. Pada bulan Maret 2023, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim di bawah 1% sebanyak 18 provinsi atau sekitar 53% dari total provinsi di Indonesia. Jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim 1-5% sebanyak 14 provinsi dan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim di atas 5% masih ada 2 provinsi. Dapat kami laporkan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi di setiap pulau mengalami penurunan yang cepat dalam periode Maret 2022 sampai Maret 2023. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi NTT mengalami penurunan kemiskinan ekstrim tercepat, dan juga Pulau Sulawesi, Gorontalo mengalami penurunan kemiskinan ekstrim dari 4,28% ke 2,44%. Dapat kami sampaikan juga, seluruh provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrim tanpa terkecuali. Sebanyak 18 provinsi atau 53% dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0%. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, jika tren penurunan bisa terus terjaga, khususnya pada daerah yang angka kemiskinan ekstrimnya masih di atas 1%, maka kita optimis angka kemiskinan ekstrim pada 2024 dapat mendekati 0%. Target ini sesuai arahan dari Bapak Presiden, di mana 6 tahun lebih cepat dari target SDGs. Jadi kalau kita bisa mencapai ini pada tahun 2024, berarti kita 6 tahun lebih cepat dari yang ditetapkan oleh Bank Dunia melalui Sustainable Development Goals. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, pada kegiatan ini juga akan dilaksanakan penyerahan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim tahun berjalan 2023. Para penerima insentif fiskal ini dinilai berdasar 1. Kinerja daerah, 2. Kepatuhan dalam verifikasi data P3KE dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan nomor 3. Alokasi dan realisasi APBD bersifat langsung maupun penunjang. Serta ada 18 kabupaten kota terbaik yang masing-masing akan memperoleh insentif fiskal kesejahteraan sosial sebesar antara 5 sampai 6,9 miliar. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat TNP 2K, tentu saja juga Bu Menteri Keuangan, Pak Menko Ekonomi, dan lembaga yang lain yang telah betul-betul terlibat langsung di dalam membantu mengawal kinerja pemerintahan daerah, serta kepada Kementerian Keuangan yang telah mendukung supaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui pemberian insentif fiskal ini. Dalam kesempatan ini pula saya ucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah berkinerja baik dan mendapatkan insentif fiskal. Mudah-mudahan berbarokah dan semakin semangat di dalam penanganan kemiskinan ekstrim ini. Sedangkan yang belum dapat, saya doakan mudah-mudahan tahun depan bisa dapat. Penghargaan kinerja ini bukan menjadi tujuan utama, namun sebagai motivasi untuk berlomba dalam kebaikan, untuk menciptakan inovasi dan terobosan untuk mensejahterakan masyarakat. Saya minta strategi pengentasan kemiskinan ini betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Kemiskinan ekstrim di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mengenai kemiskinan ekstrim, data sudah jelas ada, datanya ada, di daerah-daerah ada semuanya datanya. Artinya sasarannya jelas. By name, by address semuanya ada, nama, alamat semuanya ada. Pertama, kita secara kelembagaan itu dalam melakukan upaya melibatkan, mengkolaborasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta. Ini kita libatkan. Kemudian dana-dana yang ada di APBN, APBD, dan swasta kita konvergensi. Kita punya data khusus namanya P3KE, itu kita padukan atau kita triangulasi data yang ada di Kemensos, di TKS, kemudian ada data yang kependudukan, kondisi kependudukan yang ada di BKKBN, kemudian kita cross-check dengan data yang di Kemendagri, data Dukcapil, maka kemudian sekarang lahirlah data namanya data P3KE, dan sekarang sudah ada 18 kementerian dan lembaga yang sama-sama menggunakan data ini untuk menangani kemiskinan. Dari daerah itu disediakan dana khusus untuk kemiskinan ekstrim itu 49,93 triliun, di mana pemerintah provinsinya 18,5 triliun dan kabupatennya sekitar 30 triliun. Dan tadi disampaikan Pak Wapres, kita akan mendorong bahwa keterlibatan pihak swasta dalam bentuk CSR. Jadi akan ada dikerjasamakan baik itu BUMN maupun swasta melalui CSR. Ya, nuhun alhamdulillah mandipang masakeun gitu. Nuhun alhamdulillah Terima kasih kepada Bupati telah memberi kami bedah rumah dari Tumis Kabupaten Sragen. Matur suwun Bupati. Syukur alhamdulillah saya dapat bantuan itu, jadi buat tambah-tambah modal saya buat buka usaha yang lainnya lah. Pahlawan ekonomi Nusantara pasti laku. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya persiapan penyerahan penghargaan secara simbolis insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk yang pertama, penyerahan penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten kota diberikan kepada Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selanjutnya, Kota Payakumbuh. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, Kabupaten Musirawas Utara. Selanjutnya, Kabupaten Pesawaran. Dan berikutnya Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Bintan. Selanjutnya Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Kabupaten Sumba Barat. Berikutnya Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, waktu kita hanya tersisa 1 tahun menuju target 0% kemiskinan ekstrim tahun 2024, atau lebih cepat 6 tahun dari target tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada Pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, insentif ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrim. Untuk itu, saya harapkan pertama, maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrim, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Kedua, pastikan target penerima program kemiskinan ekstrim menggunakan data P3K agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Utamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, juga penduduk lansia dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, intensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga dan Pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan insentif fiskal ini. Kiranya insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi, serta menjangkau kelompok keluarga miskin lebih banyak melalui berbagai program di daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridhai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal tahun berjalan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023 selesai.